Selamat pagi sahabat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir, dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sahabat Alkitab, bagi Anda, apa nilai dari sebuah persekutuan? Mengapa Anda melakukan persekutuan di gereja? Dan apa hal yang paling membedakan antara perkumpulan yang Anda lakukan di luar gereja dengan perkumpulan yang Anda lakukan sebagai sebuah jemaat di gereja? Ingat, pertanyaan ini tidak menitik beratkan pada lingkup ruangan atau gedung gereja. Setiap gereja tentu dapat membangun definisi dan makna dari persekutuan sesuai dengan pandangan teologisnya masing-masing. Meski demikian, bukan berarti nilai persekutuan sebagai umat Tuhan menjadi sesuatu yang dapat dengan liar dibiarkan begitu saja berkembang. Diperlukan pedoman atau landasan yang menjadi esensi utama dari sebuah persekutuan sebagai umat Tuhan, sehingga terdapat perbedaan kentara antara perkumpulan sebagai umat Tuhan dengan perkumpulan-perkumpulan lain yang dapat kita lakukan di luar hidup bergereja. Perikop pada hari ini pun menjadi salah satu pedoman tentang nilai sebuah persekutuan dari jemaat Kristen perdana. Terlebih lagi, berdasarkan catatan Kisah Para Rasul, kita mendapati sebuah gambaran tentang praktik hidup jemaat Kristen mula-mula yang terbentuk pasca peristiwa Pentakosta di kota Yerusalem. Salah satu hal menarik yang tergambar dalam perikop ini adalah perihal bentuk relasi yang menonjolkan kesepenanggungan dalam diri setiap anggota jemaat. Bahkan mereka dengan rela dan dengan senang hati menjual segala milik masing-masing demi mencukupkan kebutuhan bersama. Praktek hidup persekutuan yang muncul dalam perikop ini menunjukkan bahwa mereka sering melakukan perkumpulan untuk saling menguatkan dan mendukung. Kedatangan mereka ke dalam perkumpulan tersebut bukanlah untuk mendapatkan, melainkan untuk memberikan. Itulah bentuk keberhasilan mereka dalam membangun persekutuan. Pertama-tama dalam hal kualitas iman yang kemudian berpengaruh kepada pertumbuhan jumlah anggota. Sahabat Alkitab, catatan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47 ini dapat kita jadikan sebagai sebuah permenungan tentang bentuk persekutuan yang kita bangun di gereja. Apakah kita menghadiri tiap perkumpulan sebagai jemaat Tuhan dengan tujuan untuk mendapatkan, atau kita datang dengan kesediaan untuk memberi? Pemberian yang dimaksud pada masa kini tidak hanya berkutat pada persoalan materi, entah itu dalam bentuk uang maupun harta benda lainnya, melainkan juga dapat mewujud dalam rupa ide, tenaga, komitmen, dan kesediaan untuk meningkatkan kualitas persekutuan yang akan berdampak bagi setiap anggota di dalamnya. Kita juga harus menyadari bahwa dampak positif yang muncul pada ayat 47 tidak akan terjadi jikalau setiap anggota bersifat sangat egosentris dan tidak mau memberi. Artinya, kesediaan untuk memberi merupakan hal yang sangat diperlukan dan berpengaruh bagi sebuah persekutuan umat Tuhan, karena melalui praktik itulah kita sedang merayakan kasih Kristus yang memperlengkapi setiap umatnya. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu yang telah dan selalu memperlengkapi kami. Mampukanlah kami Tuhan untuk merayakan kasih itu dan bagaimana tindakan Engkau yang selalu memperlengkapi kami di dalam kehidupan dan cara kami membangun persekutuan kami. Mampukan kami untuk menciptakan kehidupan persekutuan yang saling memberi. Biarlah kami datang dan membangun perkumpulan untuk saling menguatkan, mendukung, dan membawa dampak positif bagi setiap anggota di dalam persekutuan-persekutuan atau gereja atau jemaat yang di dalamnya kami bertumbuh. Tolonglah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan hidup kami. Amin.